Setelah memasuki rumah, tiba-tiba saja satu kepala wayang bergelinding ke arahnya. Kemudian Linda melihat banyak sekali wayang di hadapannya dan berusaha akan memasang kembali kepala wayang yang sudah tercopot tadi. Setelah itu Linda pun terkejut ketika ia menoleh ke arah samping dan melihat Jessica sedang didandani oleh penghuni rumah tersebut yang nyatanya makhluk astral bernama si Kabaya Putih. Si Kabaya Putih pun sadar bahwa dari tadi Linda sedang memperhatikannya. Lantas, si Kabaya Putih pun pergi meninggalkan Jessica. Dan Jessica yang dari tadi mengapung di udara pun tersadar. Kemudian Linda menghampiri Jessica untuk menyelamatkannya. Dan tiba-tiba si Kabaya Putih muncul. Si Kabaya Putih pun melempar keras Jessica sehingga menerobos lemari dan melempar Linda ke dinding. Si Kabaya Putih terlihat akan menyerang Linda. Dan tak pikir panjang Linda segera mengeluarkan flash kameranya sehingga si Kabaya Putih sakit kepanasan. Ketika saat Linda akan menuju ke arah Jessica yang sedang pingsan, tiba-tiba si Kabaya Putih menaiki pundak Linda dan langsung menyerangnya. Si Kabaya Putih pun mengeluarkan keris sakti untuk membunuh Linda. Namun Linda berusaha untuk bertahan dan mengeluarkan flash kameranya lagi, hingga si Kabaya Putih kehilangan keseimbangan dan menerobos dinding kayu hingga tewas. Scene pun beralih kepada Kang Harry dan teman-temannya yang masih berusaha untuk menyelamatkan Jessica dan Linda. Kemudian Benny, Dian, dan Eric berusaha membaca kertas-kertas yang berisi gambar petunjuk yang didapatkan Alex beberapa jam tadi. Kemudian mereka pun berdiskusi, yang inti dari diskusi mereka adalah bahwa kolam itu sebenarnya pintu ke alam goib dan mereka seharusnya tidak boleh masuk ke pintu tersebut, dan pintu itu hanya bisa muncul jika dibacakan mantra yang tulisannya hanya bisa dilihat dan dibaca oleh orang yang berkemampuan khusus saja. Dan ternyata Linda memiliki kemampuan khusus yang diturunkan dari ibunya, dan tanpa sengaja Linda telah membaca mantra tersebut. Jessica dan Linda pun saat ini sedang terjebak di alam goib. Adegan film kembali kepada Linda dan Jessica yang sudah sadar dari pingsannya. Kemudian Jessica pun segera mengganti pakaiannya. Ketika Linda menunggu, ia pun melihat keris sakti yang dipakai oleh si Kabaya Putih tadi untuk menusuk dirinya di bawah lantai. Dan ia pun mengambil keris itu untuk jaga-jaga jika ada serangan dari makhluk halus lagi. Sesudah Jessica mengganti pakaiannya, ia lantas mengeluh kembali gara-gara di tempat tersebut tidak ada sinyal. Mungkin Jessica mau siaran langsung lagi di Instagram. Lumayan kan, followers gak ngotak. Di tengah-tengah itu mereka pun dikejutkan dengan sosok hantu si Kabaya Merah yang sedang berteriak ke arah mereka dan tampak memarahi Jessica dan Linda karena sudah membunuh si Kabaya Putih. Karena ketakutan mereka pun lari dari rumah itu dan akan menuju ke kolam kembali. Saat Linda sudah berhasil masuk ke dalam kolam tersebut, tiba-tiba tubuh Jessica pun terhempas ke arah samping dan terbawa kembali oleh si Kabaya Merah yang dari tadi mengejar mereka, sehingga Linda pun berhasil ke dunia nyata tanpa Jessica. Sesampainya di dunia nyata, Linda langsung ditarik oleh teman-temannya. Lalu Linda memberitahukan kepada semua bahwa Jessica masih terjebak di dunia goib. Tak lama dari itu datanglah Jessica yang sudah mengenakan baju kebaya merah lagi. Setelah sadar dari pingsannya, tiba-tiba Jessica terbang sambil goyang dumang. Dan ternyata Jessica sudah dirasuki oleh hantu si Kabaya Merah. Dan si Kabaya Merah mengatakan, yang artinya kamu sudah mengambil barang milik saya, yaitu keris sakti. Dan si Kabaya Merah mengatakan bahwa semua orang akan mati. Kemudian Jessica yang tengah dirasuki langsung mengambil kapak yang berada di sampingnya. Dan seketika kapak itu pun menancap kepada tangan Kang Harry yang menyebabkan tangannya buntung. Dan Kang Harry pun dimasukkan ke dalam kolam. Tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya dan semua pun ketakutan dan berusaha membuka pintu tersebut. Kemudian Linda pun menyerang Jessica dengan flash kameranya dan Jessica pun teriak kesakitan yang menyebabkan si Kabaya Merah keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian Jessica dirasuki kembali dan langsung mencekik Linda, kemudian memuntahkan cairan menjijikan pada muka Linda lalu menjilatinya. Dan si Kabaya Merah pun menanyakan keberadaan keris saktinya. Namun Linda segera menyerang memakai flash kamera dan si Kabaya Merah pun berusaha menahan serangan flash handphone Linda dan melemparkan handphone Linda hingga jatuh ke lantai, kemudian berusaha menyerang Linda kembali. Alex pun akan segera menyelamatkan Linda dan menabrak keras Jessica lalu menamparnya. Tetapi yang ia tampar bukanlah Jessica, melainkan si Kabaya Merah yang tentu saja kekuatannya lebih besar darinya. Yang kemudian si Kabaya Merah pun memasukkan Eric ke dalam kolam tersebut.
Linda yang berhasil meraih handphonenya kembali segera berusaha untuk mengeluarkan flash kamera handphonenya. Namun Linda pun ditendang dengan keras oleh si kebaya merah yang menyebabkan Linda pingsan. Alex yang ingin menyelamatkan Jessica segera akan melawan si kebaya merah. Balikin Jessica, anjing! Ini adalah orang-orang yang tolong. Saat Jessica akan mendekati Linda yang sedang pingsan, tiba-tiba kakinya ditarik masuk ke dalam kolam oleh Alex, dan Jessica pun masuk ke dalam kolam dan tiba-tiba portal tertutup dengan sendirinya. Linda pun tersadar dari pingsannya, dan di sampingnya sudah ada Dian dan Benny yang berhasil selamat dari si kebaya merah. Dan Linda mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengapa hantu-hantu tersebut merasa sakit jika terkena flash kameranya. Benny pun menjawab, pasti itu karena energi Linda. Karena Linda bisa melihat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Ya, seperti bakat. Linda mengatakan kembali bahwa sepertinya bakat tersebut turunan dari ibunya. Dan mereka pun berusaha kembali membaca gambar petunjuk itu lagi. Linda mengatakan jika di rumah tersebut dirinya dan Jessica bertemu. Dan orang yang digambar itu bernama si kebaya merah. Ketika Linda melihat gambar keris, ia pun teringat ucapan si kebaya merah yang menanyakan keberadaan keris tersebut. Linda meyakini jika keris yang ia bawa dikembalikan ke si kebaya merah, maka si kebaya merah akan mengembalikan semua teman-temannya lagi. Kemudian Benny pun mengambil keris tersebut dari genggaman Linda dan tidak menyetujui rencana Linda karena dirinya takut jika si kebaya merah tak cukup diberikan keris saktinya saja, tetapi juga harus diberikan seluruh nyawa temannya. Benny menyarankan agar mereka pergi dari apartemen tersebut dan langsung membawa keris tersebut kepada orang yang lebih mengerti. Tetapi mereka lupa bahwa mereka tak bisa keluar dari tempat itu karena pagar sudah dikunci oleh Kang Harry. Dan jika akan memanjat pagar pun, mereka akan celaka karena pagarnya sangat tinggi dan terdapat kawat duri. Kemudian Dian mengatakan bahwa kuncinya ada di tangan Kang Harry. Tak pikir lama, Linda segera mengambil kunci di tangan Kang Harry yang sudah buntung, dan mereka pun segera menuju gerbang. Namun langkah mereka terhenti di tengah jalan karena terdapat Jessica yang tiba-tiba saja sudah berdiri menghalangi jalan mereka sambil membawa kapak. Mereka pun ketakutan dan mundur secara perlahan untuk menjauhi Jessica. Dan tiba-tiba saja Jessica pun melemparkan kapaknya yang hampir saja mengenai kepala Linda. Dan kemudian Linda serang memakai flash kameranya. Saat Jessica tengah kesakitan, mereka pun berhasil kembali ke ruangan tersebut dan menutup rapat pintunya. Portal pun terbuka dengan sendirinya. Jessica berusaha menerobos masuk ke ruangan tersebut, lalu menjambak rambut Dian. Linda menyerang Jessica menggunakan flash kamera tepat pada mukanya, sehingga Jessica pun keluar dari sela-sela pintu dan pintu pun tertutup kembali. Setelah beberapa detik, tiba-tiba saja kapak menembus pintu yang hampir mengenai kepala Linda lagi. Dan Jessica pun berusaha masuk dari celah pintu yang ia lubangi menggunakan kapak. Kemudian Jessica menjambak rambut Linda dan kemudian Benny menyayat tangan Jessica menggunakan keris sakti hingga Jessica kesakitan dan tiba-tiba menghilang. Ketika Benny sedang mengecek Jessica di luar ruangan, tiba-tiba Jessica muncul di belakang Dian yang kemudian menarik keris sakti dari genggaman Benny dan menutup pintu dengan rapat yang memisahkan Benny sendiri. Pada saat Jessica akan menyayat leher Dian menggunakan keris, Linda pun segera menyerang dengan menyalakan flash kameranya yang menyebabkan keris sakti terjatuh dan mereka pun tenggelam ke kolam. Linda memberanikan diri untuk memasuki portal tersebut lagi dan berniat untuk menjemput teman-temannya. Tiba-tiba saja Linda sudah berada di rumah si kebaya merah dan di hadapannya terdapat cermin yang sangat besar yang di dalamnya terlihat teman-temannya sedang digantung dalam kondisi sedang tak sadarkan diri. Linda mengambil kursi yang berada di sampingnya dan berniat akan memecahkan cermin tersebut. Namun seketika tubuh Linda menjadi kaku dan kursi pun terlempar ke arah samping dengan sendirinya. Tak lama kemudian si kebaya merah mulai mengganggu Linda dan menyeret kursi ke arah Linda. Dan Linda pun tiba-tiba duduk dan tak bisa lepas dari kursi tersebut. Kemudian datanglah si kebaya merah yang segera mengangkat tubuh Linda, lalu mengarahkan keris sakti yang Linda pegang ke arah dagunya yang hampir akan menusuknya.
Tak pikir lama, Linda pun segera mengeluarkan flash kameranya sehingga si kebaya merah dan Linda pun terhempas keras secara bersamaan, yang menyebabkan Trisakti pun jatuh ke lantai. Karena geram, si kebaya merah mengangkatkan tubuh Linda dan melemparkannya hingga menembus cermin. Dan ketika si kebaya merah mendekat dan segera akan melenyapkan Linda, tiba-tiba datanglah Benny yang sedang menancapkan Trisakti pada punggung si kebaya merah, sehingga si kebaya merah kesakitan dan kabur. Setelah itu tiba-tiba Benny mengajak Linda agar segera pulang ke alam nyata dan meninggalkan semua teman-temannya terjebak di alam goib. Tetapi Linda menolak karena Linda ingin menyelamatkan semua orang. Dan tiba-tiba saja Benny menodongkan keris tersebut ke arah Linda dan mengatakan bahwa semua ini memanglah rencana Benny. Dan Benny memang mengincar keris sakti tersebut. Dan Benny tahu bahwa hanya Linda yang bisa membuka portal ke alam goib. Linda mendorong Benny dengan keras sehingga baju bagian dadanya sedikit terbuka. Dan ternyata di pinggir dada Benny terdapat tato bergambar simbol yang sama dengan sekelompok orang yang menculiknya dulu. Dan Benny mengatakan bahwa dirinya memang anak dari orang yang telah menculik Linda dulu. Dan kemudian Benny menyalahkan ibu Linda karena terlalu lama membaca mantra yang menyebabkan ayahnya tertembak mati oleh polisi. Perdebatan mereka pun tiba-tiba terhenti dikarenakan semua teman-temannya sudah sadar dan berusaha mencari pertolongan. Dan sikap Benny berubah menjadi baik kembali. Ketika semua orang sudah berkumpul, tiba-tiba lukisan besar di hadapan mereka yang bergambarkan si kebaya merah mengeluarkan banyak darah. Dan mereka pun lari keluar dari rumah tersebut dan akan menuju ke portal yang ada di dalam hutan. Banyak sekali rintangan yang mereka alami ketika akan menuju portal. Dimulai Dian yang terjebak di lubang, tiba-tiba turun hujan yang mengeluarkan air panas, hingga keluarnya pocong-pocong mengerikan yang sedang membawa celurit. Tetapi dengan kekompakan akhirnya mereka semua berhasil melewati semua rintangan tersebut. Kemudian Linda segera membaca mantra untuk membuka portal kembali. Setelah portal terbuka, satu persatu di antara mereka masuk ke dalam kolam tersebut. Ketika saat Benny akan masuk, tiba-tiba ia teringat bahwa keris sakti tidak ada pada dirinya dan berusaha mencari kembali di sekitar area tersebut. Dan tiba-tiba si kebaya merah muncul di hadapan Benny yang kemudian membanting keras Benny hingga menabrak Linda dan Jessica. Lalu tubuh Benny pun diseret oleh si kebaya merah yang entah kemana. Kemudian si kebaya merah menaiki dan menginjak tubuh Linda dan segera akan membunuh Linda. Tetapi Linda tidak akan membiarkan dirinya dibunuh begitu saja oleh si kebaya merah. Ia berusaha meraih keris sakti yang berada di sampingnya, lalu menusukkan keris sakti tersebut ke leher si kebaya merah yang menyebabkan si kebaya merah kesakitan dan terseret ke belakang. Linda dan Jessica pun memasuki kolam tersebut dan berhasil kembali ke alam nyata. Dan portal pun tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan tak bisa terbuka lagi karena waktu fajar telah tiba. Dan semua pun harus merelakan Benny yang masih terjebak di alam goib. Mereka pun berhasil keluar dengan selamat dari apartemen tersebut. Ada yang mau ambil tangan gua nggak? The end. Terlihat Bu Siska yang nyatanya ibu dari Benny yang menerima sebuah panggilan video. Terlihat di panggilan video tersebut, Benny meminta tolong kepada ibunya dan tiba-tiba saja datanglah si kebaya merah menghampiri Benny dan Bu Siska pun terkejut lalu melemparkan handphonenya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.